Shalom, salam sehat, sukacita, dan semangat. Prapaskah hari ke-35, Selasa 23 Maret 2021. Apa kabar Ibu Bapa, saudara-saudari kekasih dalam Yesus Kristus? Semoga selalu sehat bersama dengan keluarga tercinta di rumah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas kehidupan dan berkat-Mu yang senantiasa memelihara kami. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini dari 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16 yang menyatakan, demikianlah kita ketahui bahwa kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Amin. Prapaskah hari ke-35, kebaikan ke-35, rela berkorban. Dalam renungan Prapaskah di hari yang ke-34 disampaikan bahwa menjadi hamba harus memiliki kerelaan untuk menderita dan kerelaan untuk berkorban. Dari Tuhan Yesus kita belajar bahwa Dia adalah Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita, yang tidak hanya menderita untuk kita, tetapi juga rela berkorban untuk menyelamatkan kita. Dan di dalam pembacaan ini, kita diingatkan bahwa kita pun wajib berkorban, memiliki sikap rela berkorban sama dengan Yesus Kristus. Dari Tuhan Yesus kita belajar bahwa yang pertama, kasih yang sempurna melahirkan pengorbanan. Pengorbanan merupakan buah atau wujud dari kasih yang sejati. Dan yang kedua, orang yang rela berkorban adalah orang yang memiliki kasih yang besar, yang memiliki kepedulian yang besar terhadap orang lain. Kasih dan pengorbanan adalah dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ada 3 hal penting yang bisa kita teladani dan bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita merujuk kepada kerelaan Yesus untuk berkorban. Yang pertama adalah sikap untuk rela menderita demi Kristus. Kita bukan hanya orang percaya, bukan hanya pengikut Kristus yang sudah diselamatkan, namun kita juga harus memiliki kerelaan untuk mengambil bagian, memikul salib, turut menderita demi Kristus, seperti yang Ia pernah alami. Dan yang kedua, rela berkorban merupakan sikap taat kepada Tuhan sebagai bukti kasih yang sejati kepadanya. Dalam Efesus 5 ayat 1-2 dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum
bagi Allah. Dan yang ketiga, orang yang rela berkorban adalah orang yang bersedia untuk mengesampingkan kenyamanan diri sendiri, yaitu kepentingan, kebahagiaan, keinginan diri sendiri demi menjalankan tugas atau demi kebaikan dan kesejahteraan orang lain, seperti dalam Filipi pasal 2 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat, bahwa yang terutama ketika kita hidup sebagai orang Kristen bersama-sama dengan orang lain adalah tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi juga mau mengutamakan kepentingan orang lain. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, wujud rela berkorban adalah mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu, mengorbankan perasaan, pikiran, pengetahuan, talenta, uang, bahkan nyawa. Ada sebuah kisah di masa lalu di sebuah penjara, semua tahanan dikumpulkan. Dan kemudian kepala penjara mengatakan ada 2 parang yang hilang. Jika tidak ada yang mau mengaku, kalian 40 orang saya tembak mati. Semua terdiam. Tidak ada yang mau mengaku karena merasa mungkin tidak ada yang mengambil barang itu. Kepala penjara mengulang lagi, jika tidak ada yang mengaku, maka 40 orang semuanya kalian akan saya tembak. Lalu ada suara dari belakang mengatakan, saya yang mengambil parang itu. Ke-39 tahanan melihat bahwa yang mengaku adalah seorang bapak tua. Mereka tidak menyangka untuk apa bapak itu mengambil parang itu. Dan mereka yakin bahwa dia tidak mengambilnya. Dan akhirnya bapak itu pun dihukum mati. Selesai hukuman mati bagi bapak itu, kemudian pengurus penjara yang lain menyampaikan kepada kepala penjara bahwa semua parang ternyata ada, cuma hanya salah hitung. Apakah pengorbanan bapak ini menjadi sia-sia karena dia telah mengaku mengambil parang itu? Tidak. Karena ke-39 narapidana ketika mereka bebas, hidup mereka berubah. Mereka belajar tentang arti rela berkorban demi orang lain. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, karena Yesus sudah rela berkorban untuk menyelamatkan kita sebagai pengikut Kristus yang sejati, mari kita juga rela berkorban di dalam kehidupan kita bagi sesama untuk mewujudkan kasih Tuhan yang sejati. Amin. Mari kita menyanyi dari pujian Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak hanya kagum atas kasih-Mu, pengorbanan-Mu sebagai karya terbesar dalam hidup kami. Tetapi kami juga ingin memiliki kasih yang sejati, hati yang mulia seperti yang Engkau miliki, seperti yang Engkau telah lakukan bagi kami. Dan biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kami memiliki sikap rela berkorban sebagai bukti kasih yang sejati kami kepada Tuhan dan juga sesama. Mari Engkau berkati ibu bapa, saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini. Mari Engkau berkati seluruh jemaat GPIB Peniel Yuda Wiyogra Tuhan. Berikan perlindungan kepada mereka, kesehatan, kekuatan dalam pergumulan-pergumulan kehidupan. Tuhan, mari Engkau menopang mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, Engkau lengkapi mereka dengan setiap apa yang mereka perlu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Mari Tuhan, berkat-berkat-Mu terus memelihara mereka. Allah yang Maha Kasih, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.